Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah lana wa jami'i dzurriyyatina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir muliakan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, yang mudah-mudahan beliau panjang usia, sehat walafiat. Amin. Wakil Ketua MUI Kabupaten Sukabumi dan seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, yang terbentuknya Dewan Pertimbangan yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas sebagai MUI yang netral, MUI yang ada di dalam garis terdepan dalam kebaikan dan kemajuan untuk Kabupaten Sukabumi. Amin ya rabbal. Seluruh Forkominda Kabupaten Sukabumi yang Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan Kalapas yang sudah hadir pada kesempatan ini, juga yang mulia Ketua DKM Masjid Jami Masjid Besar Cibadak Kiai Haji Mamat, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini yang Al-Fakir muliakan dan banggakan. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa di dalam acara halal bil halal silaturahmi ini, panitia sudah mempersiapkan untuk mubalik memberi tausiah, yaitu sekjen dari MUI Pusat atau dari Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Namun barusan Al-Fakir mendapatkan informasi bahwa kedua-duanya tidak bisa menghadiri acara ini karena dari sekjen MUI Pusat beliau mau hadir ke daerah Banten, dan MUI Jawa Barat mau didatangi tamu dari MUI Garut, yang mana MUI Garut kepengurusannya ada dua. Jadi duanya ini mau mengaduh di Jawa Barat.
Hanya Kabupaten Sukabumi tentunya semuanya para kalao tidak mau menjadi ketua MUI, sehingga Al-Fakir didorong-dorong walaupun sudah 3 kali menolak agar tidak dijadikan, akhirnya dijadikan juga. Ini menandakan bahwa Kabupaten Sukabumi, para kiai, para ulamanya semuanya mutawadiin, rendah diri. Dan mudah-mudahan sifat ini selayaknya dilanjutkan terus menerus. Oleh karena itu, mumpung ada Dewan Pertimbangan pada kesempatan ini, kami yang masih belum banyak pengalaman memimpin para kiai-kiai, para tokoh masyarakat yang pemikirannya di atas saya, yang biasanya yang diurus sama saya santri paling 300 orang, asal saeutik bisa dicarekan. Hari balapan nepi ka MUI Kabupaten Sukabumi aya kapusing itu bisa nyarekan. Ono benah teh. Deui PK power kumpul batos power stres, punya penyakit darah tinggi. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, Pribatos punya satu makalah, a'la syai'in at-tafwidu ilallah. Paling tingginya segala sesuatu menyerahkan urusan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga problematika yang ada di Kabupaten Sukabumi ini melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, insya Allah kenging pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teringat ada asar itu perkataan para sahabat. Kita harus memegang kepada asal sahabat, di anna sahabat kulluhum udul. Apalagi yang mengatakannya ini huwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, yang baginda agung telah memuji beliau. Kata Rasulullah SAW bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun bahuha. Budak leutik Arab haleuh ya kata terangan. Ngan budak leutik zaman baheula. Budak leutik eta teh apaleun? Apaleunna ieu budak leutik. Kaulah kata baginda agung gudangnya ilmu. Tapi kalau mau melalui gudangnya ilmu itu, Anda harus masuk melalui pintunya. Wa huwa aliyun bahuha, Sayyidina Ali pintu. Beliau mengatakan, mani tamada ala aklihi wala wa mani tamada ala ilmihi zalla wa mani tamada ala malihi qala wa mani tamada ala Allahi fala dhalla wala zalla wala. Ini yang selalu dipegang sama Allah. Bersandarlah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan kekuatan satu kelompok. Jangan bersandar dengan kekuatan pribadi fisik sendiri. Tidak akan mampu menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada keilmuan dan jangan bersandar dengan harta. Harta walaupun banyak sedikit dengan kekuatan Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu Al-Fakir mewakili hari wakilan memberi kudu halus, dia hanya dari
sekretaris di Sekjen MUI Pusat yang tadinya mau hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang akan Al-Fakir katakan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sang khatib mengatakan berkhutbah, maka salah satu rukun khutbah itu adalah al-taqwa. Berwasiat kepada hadirin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Apa itu arti takwa? Banyak ulama mentafsirkan takwa, tapi kita mau mengambil makalah Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Ali? Al-amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang ada di dalam at-tanzil wa huwa Al-Qur'anul Karim. Pribados tersentuh. Abang ngobrol sarang Pak Sekda, ngobrol sarang ajengan Abbas di Nyaridu, Kang Ibo, bahwa di tahun 2020 anak SD masuk di SMP 37% tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Ini di Kabupaten Sukabumi, berarti usia 12 tahun anak-anak kita yang masuk di SMP tidak bisa membaca Al-Quran. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab para ulama, tanggung jawab para ulama. Bagaimana Sukabumi mau religi? Quran oke semacam. Bahkan di Pribados ketika masuk anak dites bukan Al-Quran, yang dites adalah baca Allahumma antas salam. Itu wirid maksur min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari baginda Rasulullah SAW. Karena kita harus punya pegangan. Bacaan kalimah wirid yang maksur dari Rasul harus lebih diutamakan daripada Allah wirid yang tidak maksud dari baginda Agung Rasulullah SAW. Maka ketika anak masuk SMP, belum 100%. Dari jumlah 70 anak tahun kemarin tidak bisa membaca Allahumma antas. Berarti mau di mana kesalahannya? Dan alhamdulillah kurang surat Fatihah kata ratu. Pernah ngalah belum pernah dulu kita ngajak dengar surat Fatihah kata. Apa sebabnya? Karena kita sering mendengarkan orang membaca surat Fatihah. Ketika anak kita, anak didik kita yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak banyak dibawa ke masjid, tidak banyak mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah yang al-maurud bin Rasulullah SAW, rekumaha bisa baca. Tentunya ini persoalan yang harus kita sama-sama bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan kemarin kita sudah berbicara dengan Pak Sekda juga, dengan Ibu Bupati sudah disampaikan, kita sama-sama ini yang katanya tahun 2037%. Kumaha Tuhan tahun 2020 Paul berikan 50%. Tanggung jawab bersama. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah imamuna.
rujukan kita untuk melaksanakan segala sesuatu aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini harus melalui Al-Quran. Maka Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada penguasa Kiai Nurdin Cipatat yang sudah membuat aplikasi untuk cara menerjemahkan Al-Quran, membuat kamus Al-Quran yang sulit kita cari sekarang. Karena kalau kita mencari kamus Al-Quran Fathur Rahman, hiji mukana rada tanggal, kedua macana rada gesek. Nah, Kiai Haji Nurdin dari Komisi Pengkajian sudah mengeluarkan itu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan diharapkan oleh umat itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita mengkaji, setelah kita belajar membaca Al-Quran, bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran? Kalau kita tidak memahami apa itu isi kandungan Al-Quran, katanya zaman walana bagerak ayat kiai biskuit. Tidak tahu nih, mungkin orang tua dulu yang tahu. Apa itu adalah para tokoh yang tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Nah ini insya Allah tahun 2000 sekarang mungkin tidak ada. Kita harus banyak berlomba memahami apa isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran penuh ilmu pertanian, di dalam Al-Quran penuh ilmu politik, di dalam Al-Quran penuh dengan ilmu-ilmu yang mendorong manusia biar menjadi sejahtera dohir batin. Di antaranya surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena moto Sukabumi ini adalah di ujungnya religius, inovatif, mandiri, sejahtera, dohir batin. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bayangkan, kehidupan manusia akan diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus diawali man amila sholihan, orang beramal soleh, religius. Rek soleh kumaha adina geta, rek soleh kumaha hadir majlis taklim nageta. Maka begitu pribados masuk TMUI nuju utamakeun mingguan pengajian geus bulanan, dan alhamdulillah sampai hari ini mungkin 65% tiap MUI kecamatan sudah mengajarkan pengajian-pengajian yang tujuan utamanya adalah untuk bisa tercapai masyarakat yang religius, biar man amila sholihan, orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengamalkan Al-Quran, belum beres. Kemudian yang keduanya kata Imam Ali, waridho bil qalil, al-amalu bitanzil waridho bil qalil. Gitu. Dengan pemberian Allah yang sedikit, wibawa kita jadi RT, harta kita ala kadar cukup. Semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita, organ tubuh kita, semuanya itu kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Dan berikutnya adalah wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk bekal di hari yang akan kita temui, yaitu yaumul qiyamah. Moto di dalam
mengeluarkan kalimat setelah Idul Fitri minal aidin wal faizin. Cuma kalau kita lihat dengan adanya elektronik yang begitu dahsyat dan sadisnya, banyak manfaat, tapi lebih banyak juga mudarat. Sehingga diantaranya dulu selepas kita melaksanakan riyaya Idul Fitri, banyak orang datang kepada kita dan banyak orang yang didatangi oleh kita untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, berhadap-hadapan, nyuhun hapunten tina sadaya kalapatan johir bah koronyo WA. Cukup saja selamat hari raya Idul Fitri 2020 minal aidin wal faizin, fulan beserta keluarga. Bereket eta kabri bados bumi malaman takbir murul ngucapkeun silaturahmi melalui WA jamaah. Nah, ini salah satu di antara. Mungkin wabuk bahang segeris termasuk kita saya mengucapkan nemeh kemang ayeuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempersiapkan diri untuk bekal di alam akhirat nanti. Apa di antaranya? Wahwa riwayat hadis Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu dengan nama yang terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadisnya, ini adalah salah satu untuk menjadi orang yang telah mempersiapkan diri menghadap yaumil rahim, adalah satrul uyub, menutupi aib seseorang. Kita lihat di sini, mengkokohkan soliditas dan solidaritas, saling percaya diri. Bagaimana kita bisa saling mempercayai diri kepada orang lain? Jangankan di satu masyarakat, jangankan di satu organisasi, di keluarga saja. Kalau kita saling membuka aib, pasti keluarga kita tidak akan bisa rukun, tidak akan bisa sakinah, mawaddah, warahmah, tidak. Apalagi kita bergaul dengan Islam. Di antaranya adalah satrul uyub, menutupi kesalahan dan celah orang. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka orang tersebut akan ditutupi aibnya pada hari kiamat. Bagaimana kalau orang pada hari kiamat nanti dibuka aib kita? Sebagian ulama mengatakan yaumun nasri wa yaumul mizan, hari kita menerima buku catatan amal, hari kita menerima timbangan amal, dipertontonkan perbuatan kita kepada seluruh makhluk Allah. Di situ ada guru kita, di situ ada istri kita, di situ ada suami kita, di situ ada pemimpin kita. Semua mendengar kejelekan kita. Naudzubillah. Salah satu untuk menghapuskan aib kita di yaumul kiamat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa al-alimul allama al-habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, ya alim sirri minna la tahtihi sirrana wa afina wa'fu anna wa hunnana haitsu kunna. Doa al-alimul allama guru besar kita al-habib Syekh bin Salim al-Qos
yang kuburannya ada di Al-Masudiyah, khusus Satirul Hal ya kasifah. Allahumma ya Satirul Hal la taksibu sitrakal ladzi la yankasibu di dunia. Doa-doa yang masyhur, doa-doa yang utama, semuanya untuk menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Caranya adalah kita harus bisa menutupi aib dan dosa orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah satrul uyub adalah al-mu'afah, saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 86, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Qari'ah tadi telah membacakan kepada kita, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam kitab Adab Dunya wa Din yang disarahi oleh Minhajul Yaqin ala Syarih Adab Dunya wa Din, surutus sakinah, syarat ada ketenangan dan ketentraman dan ada kerukunan. Satu adalah ulfatun jami'ah, cinta kasih yang menyeluruh. Kita tanpa pandang bulu dari mana itu orang kedua, suku apa saja, ras agama apa saja, kemudian pemikirannya bagaimana saja, tetap harus kokoh dan kuat. Yang ada di benak kita saling cinta mencintai, maaf memaafkan, saling menutupi aib, ulfatun jami'ah, saling sayang, menyayangi, cinta mencintai. Maka pemikiran dan pendapat boleh berbeda, tapi kerukunan mari kita sama-sama jaga. Itu harus dipertahankan oleh kita. Yang kedua adalah nafsu muti'ah, jiwa kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia mempunyai dua faktor ini, satu adalah ulfatun jami'ah, dua nafsul muti'ah, insya Allah satu keluarga, satu organisasi, satu masyarakat, satu negara. Kata Syekh Ali Al-Maududi dalam kitab Minhajul Yaqin ala Syarih Adab Dunya wa Din, maka akan turun sakinah, ketenangan, kesejahteraan dohir dan batin. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan motonya ke depan akan semakin sejahtera dohir dan batin. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. MUI tentunya banyak pekerjaan yang banyak di pundak kita. Selain kita sebagai mitra pemerintah Khadimul Hukumah, juga kita adalah sebagai Khadimul Ummah, pelayan untuk mengayomi masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi itu sendiri. Sementara banyak masalah-masalah yang naik ke permukaan, naik ke telinga kita, seperti dalam beberapa hari kemarin Al-Fakir ketemu dengan Bapak Kapolda Jawa Barat, dan dia meminta masukan-masukan kepada kita apa ya saja yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan itu Al-Fakir menyampaikan 3 masalah yang sangat rentan di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, Al-Fakir sampaikan di depan Bupati Pak Haji Marwan Hamami. Yang pertama, di Kabupaten Sukabumi itu adalah meningkatnya LGBT. Kedua, meningkatnya adalah bank emok. Dan yang ketiga yang sangat drastis lagi adalah menyangkut masalah kader-kader kita, para pemuda yang duduk di SMP bahkan duduk di SMA, yaitu masalah
online. Ini adalah masalah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tentunya pemerintah tidak akan mampu melaksanakan sendiri. MUI pun para kiai tidak akan bisa melaksanakan sendiri. Masyarakat tidak bisa melaksanakan sendiri. Hanya kekompakanlah yang mampu melaksanakan menghadapi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Di antaranya yang sudah berjalan di Kecamatan Jerenghas untuk menjaga masalah rentenir liar Bang Emok diserahkan kepada pemuda-pemuda yang agamis. Di antaranya ketika berjalan Bang Emok di satu tempat, pemuda datang, diajak konsultasi, kemudian bikin pernyataan dia tidak akan datang lagi ke kampung tersebut. Setelah itu kemudian dipantau berikutnya, karena banyak kasus-kasus daripada Bang Emok dan judi online ini, masyarakat semakin malas bekerja. Masalah semakin miskin, menjual sawah, menjual rumah, menjual mobilnya. Ini kejadian yang sudah ada faktanya di catatannya di Al-Fakir. Kebersamaan kita sangatlah ditunggu oleh masyarakat dan kekompakan kita sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu mari berwasiat saya kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua, jadikan diri kita sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir bisa sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Seandainya tidak bermanfaat, buang saja jauh-jauh, itu keluar daripada naluri kebodohan saya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.